Selanjutnya kita ke kasus yang kedua, yaitu kedua-duanya tidak sama dengan A. Karena tidak sama dengan A tadi ya, awalnya kita mengambil sembarang B1 B2 ini di domain, yaitu yang tidak sama, B1 tidak sama dengan B2. Kemudian ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama tadi ya, B1 tidak sama dengan A, B2 tidak sama dengan A. Nah, B1, B2 dan A ini nanti bisa segaris ya. Maksudnya urut-urutannya B1, B2, A atau B2, B1, A ini segaris. Nah, maka di sini karena ketiganya berbeda, maka jarak B1A dengan B2A ini jelas berbeda begitu ya, jarak atau panjangnya begitu. Kemudian di sini maka kita akan memperoleh SAB1 itu akan menghasilkan B1 aksen ya, karena setengah putaran pada titik A itu nanti A menjadi titik tengah B1 aksen, maka B1A panjangnya nanti tidak sama dengan panjangnya nanti sama dengan AB1 aksen ya, karena A nya titik tengah dari B1 aksen, maka B1A sama dengan AB1 aksen. Kemudian SAB2 sama ya, nanti akan menghasilkan B2 aksen. Nah, hasilnya nanti A berada di tengah-tengah B2 aksen, sehingga panjang B2A sama dengan AB2 aksen. Nah, maka di sini kita memperoleh faktanya nanti sebagaimana, karena sifat di tengah-tengahnya tadi ya, AB1 aksen itu kan sama dengan B1A. Nah, sebagaimana kita ketahui B1A ini tidak sama dengan B2A. Nah, ini sudah diketahui yang ini ya. Ini ya, sehingga kita juga mengetahui tadi bahwa B2A itu sama dengan AB2 aksen, sehingga ini ya menjadi tidak sama ya, sehingga berakibat B1 aksen tidak sama dengan B2 aksen ya, karena jaraknya jelas berbeda, panjangnya AB1 aksen dengan panjangnya AB2 aksen berbeda, maka B1 aksen tidak sama dengan B2 aksen. A nya kan tadi kan di tengah-tengahnya begitu ya, dari awal kejadiannya. Nah, di sini karena B1 aksen tidak sama dengan B2 aksen, maka kita bisa menyimpulkan SAB1 tidak sama dengan SAB2. Berikutnya kejadian yang kedua, kemungkinannya adalah B1A kemudian B2 ini segaris. Ini B1A B2 segaris. Kalau tadi yang pertama ya, kejadiannya bisa B1 B2A atau B2 B1A. Nah, ini A nya berada di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya, kalau misalnya jaraknya B1A dengan B2A ini berbeda, nanti kasusnya bisa ya kasus yang pertama begitu ya. Tetapi di sini kasusnya adalah B1A dan B2A ini sama. Nah, maka karena sama, ini sebenarnya trivial atau sangat mudah, yaitu karena
setengah putaran B1 menghasilkan B1 aksen, kan menjadi kebalikannya ya. Maka nanti hasil putarannya B1 ini menghasilkan B2 kan, tadi sama kan. Maka yang B1 nanti menjadi B2 aksen dan B2 menjadi B1 aksen. Nah, karena cuma bertukar tempat, maka di sini sudah jelas dia berbeda. Ya, ini hasilnya berbeda. Sehingga SaB1 tidak sama dengan SaB2. Hanya bertukar tempat saja. Kemudian kasus yang ketiga, ketiganya tidak segaris ya. Jadi kalau kasus 1, kasus 2, maksudnya kemungkinan pertama, kedua tadi segaris, yang ketiga ini tidak segaris. Nah, kalau tidak segaris ya, tadi kan SaB1 kita misalkan B1 aksen, SaB2 kita misalkan B2 aksen. Maka kita coba membuktikannya dengan bukti pengandian, tidak masalah. Andaikan nanti hasilnya SaB1 itu sama dengan SaB2, akibat dari sama, maka nanti B1 aksen sama dengan B2 aksen. Nah, karena B1 aksen sama dengan B2 aksen ini ya, maka nanti akibatnya kita akan memperoleh B1A B1 aksen, ini kan segaris ya. Kemudian B2A B2 aksen ini juga segaris. Karena AB1 aksen dengan AB2 aksen ini, karena tadi B1 aksen B2 aksen itu sama, ini ya dari sini. Karena dua komponen di sini sama, maka nanti B1A B1 aksen dan B2A B2 aksen ini terletak pada garis yang sama. Nah, karena ada dua komponen dari tiap garis yang sama, maka otomatis berhimpit, sehingga akibatnya B1 sama dengan B2. Nah, di sini menurut teorema dari yang kita ketahui, melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Maka tadi akibatnya B1 sama dengan B2. Nah, ini bertentangan dengan yang diketahui bahwa di sini ini ya, ini tidak sama, atau di sini kita mengambilnya berbeda begitu. Sehingga kontradiksi kalau kita mengandaikan SaB1 sama dengan SaB2, nanti kontradiksi dengan yang kita ambil di awal. Nah, akibatnya B1 sama dengan B2 ini bertentangan dengan yang diambil di awal, maka kontradiksi ya, sehingga pengandian harus dibatalkan atau ditolak. Sehingga yang seharusnya adalah SaB1 tidak sama dengan SaB2. Maka dari kasus kedua ini, kalau kita ambil yang berbeda, maka menghasilkan yang berbeda pula. Dari dua kasus, yang satu tadi salah satunya sama dengan A, yang kedua dua-duanya tidak sama dengan A, maka kita peroleh bahwa SA ini injektif dari dua kasus yang kita buktikan. Nah, kita sudah membuktikan bahwa SA tadi yang pertama surjektif, yang kedua ini injektif, maka
bisa kita simpulkan SA itu bijektif. Di sini SA bijektif. Karena SA fungsi bijektif, maka SA adalah suatu transformasi. Karena SA suatu transformasi, maka terbukti setengah putaran merupakan suatu transformasi.